Baik, selamat siang teman-teman. Selamat siang Bu Iya, Vera yang akan Iya. menonton video kita ini. Baik, apa kabar teman-teman? Semuanya sehat? sehat, Mut. Sehat. Lu gimana, Mot? Sehat, Alhamdulillah, puji Tuhan. Semoga Bu Vera juga sehat ketika menonton ini dan selalu sehat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Timothy, kemudian ada teman saya Vincent dan Daniel. Baik, tema diskusi kita hari ini adalah mengetahui cara-cara perolehan suatu wilayah. Baik, kita akan memulainya. Saya akan memulainya. Yang perlu kita ketahui, cara-cara memperoleh suatu wilayah adalah 1. Annexation, 2. Occupation, 3. Prescription, 4. Cession, accretion, atau juga plebiscite. Nah, kita akan membahas mengenai bagaimana penerapan cara-cara tersebut dalam praktek hukum internasional. Baik, kita mulai dengan yang pertama, occupation atau pendudukan, atau yang berasal dari bahasa Romawi yaitu bahasa Romawi Latin yaitu occupatio. Perlu teman-teman ketahui, occupation yang dimaksud di sini bukanlah occupation yang diartikan secara bahasa Amerika, yaitu kependudukan dengan cara militer. Tapi occupation yang dimaksud di sini menurut bahasa Romawi adalah kependudukan secara damai. Atau occupation tersendiri artinya administratif. Terus bagaimana cara yang dimaksud dengan pendudukan ini? Pendudukan harus dilakukan terhadap wilayah terra nullius atau artinya negara yang tidak bertuan atau tidak ada negara yang mengklaim wilayah tersebut menjadi bagian atau kedaulatan negaranya. Nah, kemudian cara yang harus dilakukan adalah tentu secara damai atau administratif, bukan dengan kekerasan militer. Jadi ini menandakan kalau salah satu cara untuk perolehan wilayah itu dengan melakukan hal-hal administratif. Kemudian kita harus mengetahui unsur-unsur dari occupation ini harus apa. Yang pertama tentu harus ada penemuan atau discovery. Nah, unsur ini disebutkan sebagai unsur objektif. Jadi tentu kalau negara mau melakukan pendudukan, dia harus ketemu dulu dong. Nah, di sini satu lokasi atau ada satu wilayah yang memang terra nullius atau negara yang tidak bertuan. Kemudian setelah menemukan itu harus ada niat untuk menjadikan wilayah tersebut di bawah kedaulatan negaranya. Nah, unsur ini yang dimaksud dengan unsur subjektif. Lalu setelah ada niat tersebut harus dibuktikan dengan pengawasan yang efektif atau effective control. Jadi kita tidak bisa cuma melihat ada satu wilayah kosong atau terra nullius, negara tak bertuan, wilayah tak bertuan, kemudian kita memiliki niat untuk menjadikan wilayah tersebut di bawah kedaulatannya, akan tetapi tidak ada pengawasan yang efektif. Sehingga hal ini belum bisa memenuhi unsur perolehan wilayah dengan cara occupation, pendudukan. Nah, kemudian syarat lanjutan dari effective control atau effective occupation diantaranya adalah 1. Penemuan ini harus diikuti dengan tindak lanjut untuk membuktikan telah dilaksanakannya kedaulatan di wilayah yang diduduki. Kemudian penemuan ini, suatu wilayah harus diikuti oleh pengawasan terhadapnya, dalam arti menerapkan hukum nasional atau ada suatu tindakan real atau nyata dari pemerintah atau negara yang ingin mengklaim wilayah tersebut menjadi bagian dari kedaulatan negaranya. Kemudian tindakan tersebut harus dilakukan atas nama negara, tidak bisa dilakukan atas nama pribadi. Jadi tidak bisa seseorang mengaku menemukan satu pulau kosong, misalnya kayak Daniel menemukan satu wilayah kosong yang tidak bertuan, terus Daniel mencoba untuk memilikinya untuk menjadikan sebagai milik pribadi, itu tidak bisa. Tindakan ini tidak bisa karena dia memilikinya atas nama pribadi. Tindakannya ini atas nama pribadi, bukan atas nama negara. Kemudian yang terakhir, klaim status terra nullius itu harus tetap terpelihara. Nah, ini yang harus bagian terpenting. Kemudian untuk sampai sini gimana teman-teman? Ada yang masih kurang dipahami dengan cara perolehan occupation, pendudukan? Atau ada yang masih bingung? Jelas. Mantap. Oke, selanjutnya agar teman ketahui juga ada nih contoh kasus cara memperoleh dengan cara pendudukan atau occupation.
Contoh pertama adalah Palmas Case. Ini adalah yang terdapat di Palmas Island di Filipina, yang diperebutkan oleh US sama Amerika sama dengan versus Netherlands atau Belanda pada tahun 1928. Ini diputuskan oleh PCA yang dibuktikan bahwa Belanda melakukan administrasi kependudukan dan melakukan pengumuman secara terus-menerus. Kemudian dalam hal ini sehingga Belanda memenangkan kasus ini. Kemudian ada kasus selanjutnya adalah Kiplerton Island Case yang dipersengketakan oleh Prancis versus Meksiko pada tahun 1932. Nah, di kasus ini Prancis yang memenangkan karena Prancis mempublikasikan penemuan pulau ini meski dia tidak melakukan apapun selama 17 tahun. Jadi terus itu dia melakukan publikasi terus-menerus bahwa Kiplerton Island ini merupakan wilayah kedaulatan dari negara Prancis. Kemudian ada kasus ketiga adalah Eastern Greenland Case, Denmark versus Norwegia pada tahun 1933. Ini diputuskan oleh PCIJ. PCIJ. Apa yang terjadi di sana? Denmark memberi izin konsesi dagang dan sedikit hal-hal yang sifatnya administratif. Dan Denmark menerapkan hukum nasional sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Denmark ini memenangkan, menurut PCIJ, Denmark lah yang berhak mengklaim wilayah tersebut. Kemudian kasus yang terakhir yang teman-teman ketahui juga adalah kasus Sipada Ligitan yang diperebutkan oleh Indonesia versus Malaysia pada tahun 2002 yang diputuskan oleh ICJ. Apa yang terjadi di sana? Inggris membuat berbagai peraturan, membangun dan merawat mercusuar, dan Malaysia melakukan perlindungan lingkungan dan upaya navigasi. Pada saat itu Malaysia kan di bawah naungan Inggris lah, sehingga Inggris dan Malaysia ini merawat dan menyediakan mercusuar, melakukan konservasi penyu, dan hal-hal tersebut dianggap oleh pengadilan ICJ menunjukkan adanya effective occupation atau effective control oleh negara Malaysia, sehingga kasus ini dimenangkan oleh Malaysia walaupun dalil Indonesia adalah berdasarkan sejarah dan sebagainya. Tapi itu poin dari occupation atau pendudukan kan harus ada effective occupation atau effective control dari yang ingin mengklaim wilayah tersebut. Sehingga effective control ini atau effective occupation ini faktanya dilakukan oleh Malaysia bukan Indonesia. Baik, selanjutnya mengenai prescription akan dibahas oleh teman saya Vincent. Silakan Vincent. Oke, makasih Tim. Nah, yang kedua ini, perolehan wilayah yang kedua ini adalah prescription, atau bahasa Indonesianya itu preskripsi. Nah, pada cara perolehan wilayah preskripsi ini, yaitu pemilikan suatu wilayah oleh suatu negara yang telah didudukinya dalam jangka waktu yang lama dan dengan sepengetahuan dan tanpa adanya keberatan dari pemiliknya. Nah, jadi sebetulnya wilayah ini adalah wilayah negara lain. Nah, biar gampang, saya kasih contoh aja. Misalnya ada Pulau A yang secara teritorial adalah milik dari kedaulatan negara B. Tapi kemudian negara C menduduki pulau tersebut secara lama. Dan negara B yang mempunyai pulau tersebut tahu, kemudian membiarkan dan tidak ada rasa keberatan. Nah, hal tersebut dinamakan preskripsi. Jadi, ada penguasaan secara de facto dalam jangka waktu yang lama. Bisa dikatakan bahwa penguasaan de facto terhadap wilayah de jure milik orang lain. Nah, konsep preskripsi ini asalnya dari mengadopsi ketentuan Bezit dari hukum perdata, yang dimana Bezit itu sendiri, misalnya kita menggunakan barang milik orang lain, dan orang tersebut tidak merasa keberatan, maka barang tersebut bisa menjadi milik kita. Nah, konsep preskripsi ini mengadopsi dari ketentuan tersebut. Namun tetap ada beberapa syarat, karena tidak kemudian tiba-tiba seperti itu aja. Nah, berdasarkan kasus Kasikili, Sedudu Island, Botswana versus Namibia, dalam keputusan tersebut disampaikan menurut pengadilan, yaitu syarat-syaratnya. Yang pertama itu syarat kepemilikan.
dilaksanakan secara titre de souverain, yang dimana dia harus memperlihatkan kewenangan atau kekuasaan suatu negara, dan tidak ada negara lain yang mengklaim. Jadi walaupun negara C tadi menduduki wilayah yang secara de jure milik negara B, tapi dengan kepercayaan dirinya negara C tetap melaksanakan kedaulatannya seolah-olah wilayah tersebut milik negara C. Nah, hal tersebut harus ditunjukkan secara nyata. Nah, syarat yang kedua adalah kepemilikan harus terus-menerus dan harus dengan cara damai. Jadi, dalam hal ini dengan waktu yang lama, tidak hanya tiba-tiba datang gitu, dan juga harus damai. Tidak boleh adanya dengan kekerasan atau protes dan lain sebagainya. Jadi, benar-benar dibiarkan oleh negara aslinya yang memiliki pulau tersebut. Nah, syarat yang ketiga adalah kepemilikan bersifat publik. Jadi, harus dipublikasikan dan diketahui oleh negara lain. Jadi meskipun negara lain melakukan preskripsi, maka negara tersebut memiliki kewajiban untuk mempublikasikan pulau tersebut. Nah, yang keempat tentunya syaratnya itu adalah pengawasan yang efektif. Nah, beberapa kasus terkait sini ada Cameroon versus Nigeria tahun 2002, ada Sovereignty over Pedra Branca, Pulau Batu Putih, Middle Rock and South Ledge, Malaysia dengan Singapura tahun 2008, dan ada Island of Palmas case 1928. Nah, perolehan wilayah yang ketiga di sini aneksasi atau penaklukan atau annexation. Nah, pada cara perolehan wilayah aneksasi ini yaitu penggabungan wilayah negara lain dengan cara kekerasan atau paksaan ke dalam negara yang melakukan aneksasi. Nah, kalau pada zaman dahulu ini hal aneksasi ini merupakan hal yang lazim untuk dilakukan untuk perluasan wilayah dengan perang dan kekerasan yang memaksa. Seperti yang kita tahu lah, zaman dulu kan perang-perang untuk melakukan perluasan wilayah untuk aneksasi ini. Nah, syarat dari aneksasi tersebut yaitu wilayahnya benar-benar harus ditaklukkan dan kehendak secara formal oleh negara penakluk untuk menganeksasi. Jadi sudah dinyatakan secara formal gitu dan diniatkan bahwa gue ingin melakukan perang gitu untuk aneksasi untuk memperluas wilayahnya, wilayah gue gitu. Nah, namun aneksasi ini dilarang oleh hukum internasional dan dasar hukum yang melarang aneksasi yaitu yang pertama ada Brian Kellogg Pact tahun 1928, yang kedua ada pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, yang ketiga ada deklarasi prinsip-prinsip hukum internasional baik dengan cara kerjasama antar negara tahun 1974. Jadi pada dasarnya hukum internasional itu sangat mendukung kehidupan yang damai, tidak mendukung aneksasi ini. Mendukung kehidupan yang hukum internasional juga mendukung kehidupan yang baik, kerjasama yang baik untuk mencapai perdamaian antar dunia. Makanya aneksasi ini sangat dilarang oleh hukum internasional. Nah, gitu. Sekian dari saya. Selanjutnya untuk perolehan wilayah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Daniel. Silakan. Terima kasih Vincent untuk pemberiannya. Sekarang saya akan membahas tentang akresi atau accretion. Akresi itu cara memperoleh wilayah melalui proses alam terhadap wilayah yang sudah ada di bawah kedaulatan suatu negara. Dan dalam hal ini tidak perlu adanya tindakan formil atau resmi dari negara yang bersangkutan. Contohnya itu ada tanah tumbuh, yang kedua adanya pembentukan pulau di mulut sungai sehingga daratannya tiba-tiba menjadi bertambah, terus yang keempat adanya perubahan arah sungai sehingga terjadi daratan baru, dan juga adanya letusan gunung berapi dari dasar laut yang contohnya terjadi di negara Jepang sehingga ada daratan yang baru muncul yang pada sebelumnya itu nggak ada, tapi karena lava apa teh namanya lava ya, iya jadi bisa tumbuh pulau baru gitu. Terus yang ketiga saya akan membahas mengenai cesi atau cession. Cesi ini merupakan pengalihan wilayah secara damai dari suatu negara ke negara lain dengan adanya suatu perjanjian yang telah disepakati bersama. Ada syarat yang harus dipenuhi yaitu hak yang diserahkan tidak boleh melebihi hak yang dimiliki oleh negara yang mengalihkan. Yang kedua, negara yang mengalihkan tersebut tidak harus merupakan pemilik sah dari wilayah tersebut. Dan dengan adanya CES ini juga, maka semua hak berdaulat berada di wilayah CES tersebut beralih ke negara yang baru. Terus cara yang dilakukan yaitu bisa dilakukan secara sukarela, bisa juga dilakukan secara kekerasan. Contohnya, kalau terjadi perang, di mana negara yang kalah itu dipaksa menyerahkan sebagian wilayahnya
kepada pemenang perang melalui perjanjian internasional. Terus juga bisa dilakukan dengan jual beli. Di sini jual belinya bukan antar pribadi atau pribadi, tapi ini dilakukan secara antar negara. Contohnya wilayah Alaska yang dijual oleh negara Rusia kepada negara Amerika pada tahun 1867. Terus bisa juga dilakukan dengan tukar menukar, di mana wilayah Heligoland dan sampai Zanzibar dilakukan penukaran oleh negara Jerman dengan Inggris pada tahun 1890. Dan juga bisa dilakukan dengan penyewaan, di mana negara Cina memperbolehkan wilayah Hong Kong disewa oleh negara Inggris pada tahun 1898 sampai 1997. Dan yang terakhir adalah penyerahan Alsace dan Lorraine karena kalah perang pada tahun 1871, di mana Prancis menyerahkan kepada Jerman dan oleh Jerman dibalikan kembali kepada Prancis pada tahun 1919. Yang keempat, saya akan membahas mengenai plebisit. Plebisit ini adalah pengalihan suatu wilayah melalui pilihan penduduknya yang dapat dilakukan melalui pemilihan umum atau yang disebut dengan referendum. Ini merupakan perwujudan dari self-determination. Syaratnya itu yang pertama ada one man, one vote. Yang kedua itu plebisit ini dipantau oleh lembaga internasional yang sah. Contoh kasusnya itu di Pepera Irian Barat pada tahun 1969. Yang kedua itu di Timor Timur pada tahun 1999. Dan yang ketiga di Kosovo, dan yang keempat di Kurdi Utara. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Iya, menarik juga kayak apa penjelasan Daniel, kayak apa negara-negara apa yang negara Cina menyewakan Hong Kong ke Inggris, kemudian Iya. mungkin pas disewakan ke Inggris, Hong Kong nih lagi bagus-bagusnya gitu ya. Kemudian selesai disewakan oleh Inggris, langsung tuh berubah lagi tuh siklus pemerintahannya kan dari Inggris ke Cina kan. Sekarang jadilah terus begini kan. Jadi pemindahan pemerintah ini efek-efeknya lumayan. Oke. Gimana, Chen? Menurut lu, Chen? Menarik sih, sama ini yang pengen gue bahas tuh kayak kan Israel kan melakukan perluasan wilayah tuh ke ada Palestina tuh. Dia kan dengan melakukan apa sih tadi gue bilang aneksasi. Nah, itu gimana ya? Kok nggak ada kayak apa ya? Nggak ada ujungnya. Iya, nggak ada ujungnya gitu loh. Padahal kan nggak di ini juga kan, nggak didukung kan sama hukum internasional sebenarnya. Iya. Harusnya PBB juga harus saling membantu dong. Dia kan sampai banyak berjatuhan korban sipil gitu kan, sampai banyak banget, gila. Banyak perang. Mungkin karena itu kali ya, nggak ada negara yang secara formal kan, aneksasi kan harus ada secara formal kan? Iya, harus ada syarat formal. Mungkin dari masing-masing pihak negara tuh nggak ada yang mau secara formalnya kayak, oke, gue kasih dah. Intinya siapa yang kuat yang bisa itulah bertahan gitu ya. Iya, tapi kan nggak dibenarkan kan seharusnya. Iya. Harusnya. Jadi itu juga sih, makanya di pihak Israel ada dibantu oleh negara lain, pihak Palestina juga dibantu oleh negara lain kan, jadi ini kan jadi makin panjang kan ceritanya kan. Mungkin itulah benar juga sih, PBB seharusnya sih ini ya udah ada diputuskan gitu kan. Iya. Dibawa ke pengadilan. Tapi mungkin itu kali ya, yang kayak lu bilang tadi syarat formal itu kan harus ada kan untuk aneksasi kan. Iya, itu negara yang nggak mau ngalah. Negara tuh harus ada kehendak formilnya untuk menaklukkan negara lainnya gitu. Iya. Benar. Oke lah, gimana Nil? Lu ada ini nggak? Perasaan? Kalau dari gue sih cukup sih, paham kok. Iya. Oke, mungkin apa yang pertanyaan Vincent tadi, kalau Bu Vera mendengar, mungkin bisa dibahas kembali di kelas.
dan memperjelas apa yang kita jawab tadi. Baiklah, teman-teman, terima kasih diskusinya, waktunya. Terima kasih juga buat Bu Vera telah menonton video ini. Kiranya tadi yang kayak saya bilang bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang kami bingung tadi. Baiklah, saya tutup video ini. Sekali lagi, terima kasih semua. Terima kasih teman. Daniel, Vincent, selamat siang. Sama-sama. Sama-sama. Selamat siang.